Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Halo teman-teman kalian semua. Bertemu lagi bersama saya Haikal di channel Bimbel Raden Wan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang gerak dan gaya benda. Oke teman-teman, kalian sudah tahukah apa itu gerak? Gerak itu adalah perubahan jarak dan atau posisi benda terhadap titik acuan yang dipilih, ya, dan juga termasuk jarak tempuh. Ya, jarak tempuh itu adalah informasi tentang nilai lintasan yang dilalui gerak benda. Nah, besar-besaran gerak itu yang pertama kali perlu diketahui adalah posisi, perpindahan, dan jarak tempuh. Nah, di sini ada rumus perpindahan benda, yang dimana itu rumusnya delta x sama dengan xt dikurang x0. Ya, delta x itu adalah perpindahan, sedangkan xt itu adalah posisi akhir. Nah, sedangkan x0 itu posisi awal, yang dimana itu tiga itu satuannya meter. Ya. Nah, di gerak atau gaya benda, nah di sini pun juga ada namanya sains. Ya, di dalam gerak dan gaya benda. Nah, sains ini dalam pengertian sains itu jika suatu benda kembali ke posisi semula saat benda mulai bergerak tadi, maka benda tersebut dikatakan tidak melakukan perpindahan. Yang dimana gerak benda itu ada istilahnya yang ada dua, yaitu gerak nyata dan gerak semu. Nah, gerak nyata dan gerak semu itu apa aja sih pengertiannya? Nah, gerak nyata itu adalah gerak yang benda benar-benar terjadi karena benda tersebut mengalami perubahan posisi atau perpindahan terhadap titik acuan tertentu. Ya. Nah, sedangkan gerak semu itu kebalikannya dari gerak nyata. Nah, gerak semu ini terjadi ketika suatu benda sebenarnya diam, ya, namun terlihat seolah-olah sedang bergerak oleh pengamat. Nah, selanjutnya itu ada perbedaan kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Nah, kelajuan itu apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Nah, di sini kakak akan jelaskan kelajuan itu adalah seberapa cepat sebuah jarak ditempuh dalam waktu tertentu tanpa memperhitungkan arah, ya. Nah, kelajuan ini itu dibagi dua macam. Ayo, apa aja? Yang pertama ada kelajuan yang konstan atau bernilai tetap. Nah, yang kedua itu adalah kelajuan rata-rata. Ya. Nah, yang pertama itu ada kelajuan yang konstan atau bernilai tetap. Itu apa? Ya, itu kelajuan gerak suatu benda ketika setiap bagian jarak itu ditempuh dalam waktu yang sama. Nah, laju ini tetap sering disebut dengan laju sesaat. Ya. Nah, sedangkan kelajuan rata-rata itu ialah kelajuan gerak benda yang menempuh jarak perpindahan tertentu, yang dimana tidak setiap bagian dari jarak itu ditempuh dalam waktu yang relatif sama. Ya. Oke, selanjutnya di sini ada rumus kelajuan rata-rata, yang dimana rumusnya itu V sama dengan S per T. Nah, V itu ada yang tahu, masih tahu dong V itu apa? Kelajuan rata-rata.
Nah, sedangkan S itu total jarak yang ditempuh. Nah, sedangkan T pasti tahu dong, T itu apa? T itu total waktu yang ditempuh, ya. Oke, selanjutnya di sini ada kecepatan. Ya, kecepatan itu adalah besarnya perpindahan persatuan waktu. Nah, kecepatan ini juga adalah besaran vektor, ya, atau memiliki nilai besar dari satuan dan juga harus dinyatakan arah kemana benda tersebut bergerak. Ya, nah, kecepatan ini juga ada rumusnya, yaitu rumusnya itu V sama dengan delta X per delta T. Nah, sama dengan delta X akhir dikurang delta X awal per delta T akhir dikurang delta T awal. Yang dimana V-nya itu adalah kecepatan rata-rata. Nah, sedangkan delta X itu perpindahan selisih posisi. Nah, sedangkan delta T itu selang waktu atau durasi perjalanan. Ya, sedangkan delta X akhir itu posisi akhir benda. Nah, sedangkan awal berarti posisi awal. Nah, sedangkan delta T akhir itu waktu saat mencapai posisi akhir. Nah, sedangkan awal pastinya dong waktu yang saat berada di posisi awal, ya. Baik, sekarang di sini ada contoh soal yang dimana contoh soal itu seorang pelari berlari di lintasan lurus pada detik kedua itu T awal, ya. Ia berada pada posisi 10 meter. Nah, ini X awal ya, 10 meter itu dari garis start. Nah, kemudian pada detik ke-10, nah 10 ini itu T akhir, ya. Ia berada posisi 50 meter. Nah, 50 meter ini itu X akhir, ya, dari garis start. Nah, berapakah kecepatan rata-rata pelari tersebut? Nah, kita tentukan diketahui itu X awal atau delta X awal itu sama dengan 10 meter. Nah, delta X akhir itu 50 meter. Nah, sedangkan delta T awal itu 2 sekon. Nah, delta T akhir itu 10 sekon. Nah, berarti ditanya apa? Ditanya kecepatan rata-rata, yaitu V. Ya, berarti rumusnya V sama dengan delta X akhir dikurang delta X awal per delta T akhir dikurang delta T awal. Nah, jadi delta X akhir itu 50 dikurang delta X awal itu 10 meter. Nah, per delta T akhir itu 10 meter dikurang delta T awal itu 2 meter. Nah, tinggal kalian kurangin dulu. Ya, itu 50 dikurang 10 itu 40 per 10 dikurang 2 itu jadi 8. Berarti 40 meter per 8 meter sama dengan 5 meter per sekon. Gitu, ya. Selanjutnya di sini ada percepatan. Nah, apa sih itu percepatan? Nah, percepatan ini itu adalah dalam fisika itu pembesaran yang menunjukkan seberapa cepat suatu benda itu mengubah kecepatannya. Nah, percepatan ini juga perubahan kecepatan terhadap waktu. Yang dimana rumusnya itu, ya, A sama dengan delta V dikurang di per delta T, ya, sama dengan VT dikurang V0 per TT dikurang T0, ya. Itu rumusnya. Oke, tadi percepatan, ya, pengertian percepatan. Nah, sekarang ini ada contoh soal.
Ya, sebuah mobil yang awalnya bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon menginjak gas sehingga kecepatan meningkat menjadi 30 meter per sekon dalam waktu 4 detik. Ya, berapakah kecepatan mobil tersebut? Nah, berarti kita ketahui itu V0 itu kecepatan awal, ya, sama dengan 10 meter per sekon. Nah, Vt itu kecepatan akhir, yaitu dapat 30 meter per sekon. Sedangkan delta T itu selang waktu. Nah, berarti ditanyanya itu percepatan. Nah, percepatan itu apa? Percepatan itu A ya, percepatan itu A. Nah, jadi A sama dengan Vt per eh, A sama dengan Vt kurang V0 per delta T. Nah, sama dengan berarti 30 dikurang 10 per 4. Nah, berarti sama dengan 20 per 4 itu sama dengan 5. Ya. Oke, sampai sini dulu. Oke, baik. Terakhir ini penjelasan dari saya. Jangan lupa adik-adik atau yang nonton sekalian subscribe YouTube saya dan juga like, komen ya guys. Kalau kalian kurang mengerti, tolong di komen aja nanti biar kakak yang bahas atau menjelaskannya secara detail lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.